Perkenalkan, nama saya Syafira Praditya Zahra dari kelas 10 IPS 1, absen 28. Pada kali ini saya ingin mewawancarai seorang pengusaha bernama Tias. Halo, nama saya Ibu Tias. Pekerjaan saya adalah wira swasta. Lahir saya di Kulon Progo, tanggal 2 Mei tahun 1982. Alamat saya di Bantul. Riwayat pendidikan saya dari TK sampai dengan SMA di Kulon Progo. Tapi untuk kuliahnya saya di Kota Malang. Riwayat pekerjaan saya berpindah-pindah. Dari awal lulus kuliah saya bekerja sebagai administrasi di perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Kota Bogor. Terus berpindah lagi ke Kementerian Lingkungan Hidup menjadi administrasi. Terus berpindah lagi di tahun 2004 saya masuk Astra International Daihatsu sampai dengan tahun 2016. Kemudian saya buka usaha sendiri. Dari sebelumnya saya dari Astra Daihatsu dari tingkat sales basic sampai dengan kepala cabang. Di tahun 2017 saya keluar, pengen usaha sendiri. Usaha saya bergerak di bidang furniture kantor dan sekolah yang ada di Surabaya. Yang kedua, peternakan tikus putih yang ada di Jogja. Bagaimana proses Ibu mendapatkan pekerjaan saat ini? Pekerjaan saat ini karena suami saya ini bekerja di perusahaan asing yang bergerak di bahan kimia dan kayu. Beliau menyuruh saya untuk keluar dari pekerjaan saya yang sebelumnya di Astra Mobil untuk menjadi distributor perusahaan dia. Karena perusahaan asing tidak diperbolehkan pada produk yang suami saya pegang, tidak boleh berjualan langsung di Indonesia, makanya membutuhkan seorang distributor. Maka itu saya mendirikan perusahaan yang menjual barang-barang dari luar. Pada awalnya hanya perusahaan suami saya aja yang barangnya saya jual, tapi berjalannya waktu banyak produk dari negara lain yang saya jual. Oke. Usaha apa saja yang Ibu lakukan untuk meraih cita-cita dan harapan? Usaha apa? Usaha apa saja yang dilakukan Ibu untuk meraih cita-cita atau harapan? Usaha saya adalah berusaha mencari rekanan atau mencari produk dan rekanan yang lebih luas, nggak hanya di kota sendiri tapi juga di kota tetangga, baik negara lain pun saya ambil. Dan cita saya saat ini barang-barang saya ada yang membuat sendiri. Saya pengen berjualan ke seluruh Indonesia. Oke. Hal apa saja yang membuat Ibu semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan? Hal apa saja yang membuat Ibu semangat atau menjadikan diri Ibu kuat dalam meraih pekerjaan? Karena faktor ekonomi, karena kita hidup pasti membutuhkan uang, dan sekolah juga memakai uang, apapun dengan uang. Makanya saya karena dulunya saya single parent, saya berusaha memenuhi kebutuhan semuanya harus, karena saya sendiri, saya juga harus
semangat dalam bekerja. Sekarang ini semangat saya karena bidang saya furniture kantor dan sekolah. Saya karena semangat saya itu karena di Indonesia, di seluruh Indonesia tidak mungkin bidang pendidikan itu akan mati. Jadi kalau kita berusaha, usaha saya di bidang pendidikan, furniture kantor, sekolah, ATK dan lain-lain, itu pasti dibutuhkan di Indonesia bagian manapun. Perjuangan yang berkesan selama ini buat Ibu. Berkesan selama ini saya bisa keliling Sumatera untuk memasarkan produk-produk saya, dan saya juga banyak rekanan dari Sabang sampai Merauke, walaupun belum semuanya beli di saya, tapi insya Allah dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi saat ini saya mempunyai teman, karena hasil dari saya bekerja, karena dari jaringan, dari mulut ke mulut, dari produk, nama saya dikenal sampai jauh. Bagaimana pola kerja Ibu? Pola kerja saya adalah satu hari minimal saya bertemu dengan 10 orang yang berbeda setiap hari. Jadi kalau misalkan saya bertemu 10 orang yang berbeda setiap hari minimal 10, dari 10 orang yang hari itu, mereka akan membagikan infonya ke temannya yang lain. Jadi semakin banyak orang yang saya temui, semakin banyak rekanan yang saya dapatkan, atau semakin banyak customer yang akan saya dapatkan. Hal apa saja yang Ibu lakukan selama bekerja? Hal apa saja yang saya lakukan adalah saya mencari produk sebanyak mungkin yang bisa saya jual, karena kebutuhan tiap customer itu berbeda-beda, makanya saya harus melengkapi katalog saya agar saya bisa menjual lebih banyak lagi produk. Terus yang saya lakukan setiap hari adalah saya bertemu dengan berbagai banyak orang, berbagai banyak profesi yang bisa menambah acuan saya dalam bekerja. Bagaimana rekan kerja Ibu? Bagaimana rekan kerja saya? Rekan kerja saya sekarang ini banyak pimpinan kantor atau pimpinan sekolah. Hal apa yang biasanya Ibu tanda tangani? Hal-hal yang saya tanda tangani seperti permintaan barang, pengeluaran barang, dan pembayaran barang. Sudah itu aja. Kebanyakan seperti itu. Perjanjian kontrak seperti itu. Apa saja tantangan Ibu dalam bekerja? Tantangan bekerja adalah kalau kita menemukan pesaing yang mempunyai barang yang sama tapi harga yang berbeda, itu tantangannya. Itu aja. Kalau yang lain, misalkan produk yang lain tidak ada masalah. Kalau misalkan produk yang sama harganya yang berbeda tapi harganya jatuhnya lebih murah padahal lokasinya sama, pengambilannya sama, itu tantangan saya, harus gimana caranya untuk menang. Itu aja. Hal apa saja yang perlu Ibu siapkan dalam bekerja? Hal-hal yang perlu saya siapkan bekerja adalah katalog produk, dan setiap harinya saya harus mapping. Saya akan pergi di daerah mana. Setiap bulan saya punya target, saya harus berpenghasilan berapa, dan menciptakan produk yang baru agar bisa masuk ke selera customer yang lain. Keterampilan apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan Ibu? Keterampilan bekerja adalah keterampilan negosiasi dan menghandle customer dengan baik. Apa kendala yang pernah Ibu hadapi dan bagaimana solusinya?
Kendala itu misalkan customer pengen produk A, sementara saya punya produk B. Kendalanya adalah menciptakan produk keinginan customer, harga customer, tapi kita belum pernah. Jadi belum pernah membuat produk yang diinginkan customer, tapi kita harus mau tidak mau harus sanggup. Gitu aja. Pesan dari Ibu untuk siswa dalam menghadapi dunia kerja apa? Pesannya adalah kita harus memperluas jaringan, kita harus mempunyai banyak teman, kita harus bisa berkomunikasi yang baik, kita harus on time, kita harus menghargai orang lain itu misalkan menghargai produk orang lain, menghargai wilayah kerja orang lain, menghargai ketepatan waktu orang lain, seperti itu, macam-macam. Pokoknya intinya menghargai orang lain, produk lain, dan luas itu, menghargai orang lain itu luas, baik produk, baik waktu, baik pun pembayaran, baik pun yang lain-lain. Istilahnya kamu harus mempunyai, kalau kamu pengen punya teman yang banyak, perbaikilah kamu dulu. Kalau kamu sudah bisa memperbaiki dirimu, insya Allah teman-temanmu akan lebih banyak lagi, akan datang dengan sendirinya. Kalau datang dengan sendirinya, customermu juga akan datang dengan sendirinya, karena pelayananmu itu akan bagus. Harapan Ibu untuk generasi muda saat ini apa? Generasi muda saat ini tuh maunya gampang aja, nggak seperti orang zaman dahulu. Kalau orang zaman dahulu itu kan kita harus bekerja keras untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau yang sekarang itu pengennya kerjanya sedikit tapi hasilnya banyak, tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Kalau sekarang itu kerjanya harus smart, pintar itu bukan pintar akal aja, pintar dalam belajar aja, tapi akalnya juga harus pintar, etika juga harus ditata. Karena kalau punya pintar tapi tidak punya akal atau etika yang bagus juga nggak jalan. Kalau misalkan punya akal yang bagus, etika juga bagus, pekerjaan apapun akan bagus juga. Oke. Sekian kalau gitu, terima kasih. Sama-sama.